Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Karamawati, NPM 1908101063. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi service design dan service transition. Untuk daftar isinya, yang pertama ada pengertian service design, yang kedua ada tujuan service design, lalu yang ketiga ada proses service design, yang keempat ada peran dalam service design, lalu yang kelima ada pengertian service transition. Yang keenam ada tujuan service transition, yang ketujuh ada proses service transition, dan yang terakhir ada peran dalam service transition. Untuk pengertian service design adalah tahapan di mana manajemen layanan TI mulai memastikan rencana-rencana layanan yang akan disediakan atau dalam service portfolio benar-benar sesuai kebutuhan pengguna dan mendetailkannya menjadi arsitektur sistem atau layanan, proses-proses, laporan, dan dokumentasi. Lalu ada tujuan service design. Service design untuk memenuhi pendapatan dari bisnis yang telah disepakati, proses desain untuk mendukung service lifecycle, mengidentifikasi dan mengelola risiko, desain yang aman dan tangguh untuk infrastruktur IT, lingkungan, aplikasi dan data atau informasi sumber daya dan kemampuan, metode pengukuran desain dan metrik, memproduksi dan memperbaiki rencana, proses, kebijakan, standar arsitektur, kerangka kerja, dan dokumen untuk mendukung solusi desain IT yang berkualitas, mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam IT, memberikan kontribusi pada peningkatan secara keseluruhan kualitas layanan TI. Untuk proses service design di sini ada service management catalog, service level management, capacity management, availability management, IT service continuity management, information security management, lalu supplier management. Untuk service management catalog, service catalog menyediakan sumber utama informasi tentang layanan IT yang diberikan kepada bisnis oleh organisasi penyedia layanan, memastikan bahwa area bisnis dapat dilihat secara akurat, gambaran konsistensi layanan IT tersedia, rincian dan status mereka. Tujuan dari service management catalog adalah menyediakan sebuah sumber tunggal yang konsisten dari informasi tentang semua layanan yang telah disepakati dan memastikan bahwa banyak tersedia bagi mereka yang disetujui untuk mengaksesnya. Untuk service level management, melakukan negosiasi, persetujuan dan target dokumen layanan IT yang sesuai dengan bisnis, kemudian memonitor dan menghasilkan laporan pengiriman terhadap level yang disepakati dalam service. Tujuan dari proses service level management ini adalah untuk memastikan bahwa semua layanan operasional dan kinerja mereka diukur dalam cara yang profesional sesuai dengan seluruh organisasi IT dan bahwa layanan dan laporan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan bisnis dan pelanggan. Untuk capacity management, meliputi bisnis, layanan, dan komponen capacity management di seluruh service lifecycle. Faktor kunci keberhasilan dalam mengelola capacity adalah memastikan bahwa hal itu dipertimbangkan dalam tahap desain. Tujuan dari capacity management adalah untuk memberikan titik fokus dan manajemen untuk semua kapasitas dan isu-isu yang berhubungan dengan kinerja, dengan kedua layanan dan sumber daya, dan untuk mencocokkan kapasitas IT ke tuntutan bisnis yang telah disepakati. Availability management. Tujuan dari availability management adalah untuk memberikan titik fokus dan manajemen untuk semua masalah ketersediaan yang berkaitan dengan layanan, komponen, dan sumber daya, memastikan bahwa ketersediaan target di semua bidang yang dapat diukur dan dicapai, dan bahwa mereka cocok atau melebihi ketersediaan saat ini di mana masih yang disepakati kebutuhan bisnis dengan cara yang hemat biaya. IT Service Continuity Management. Tujuan dari IT Service Continuity Management adalah mempertahankan kelangsungan untuk pemulihan kemampuan dalam layanan IT agar sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati, persyaratan dan rentang waktu dalam bisnis. IT Service Continuity Management mencakup serangkaian kegiatan sepanjang life cycle untuk memastikan bahwa sekali layanan berkelanjutan dan pemulihan rencana telah dikembangkan, mereka disimpan selaras dengan business continuity plans dan business priority.
Information Security Management. Tujuan dari proses Information Security Management adalah untuk menyelaraskan keamanan IT dengan keamanan bisnis dan memastikan bahwa keamanan informasi secara efektif dikelola dalam semua layanan dan kegiatan service management, sehingga informasi tersedia dan dapat digunakan bila diperlukan, atau availability, lalu informasi diamati atau diungkapkan kepada hanya mereka yang memiliki hak untuk tahu, atau confidentiality. Lalu informasi lengkap, akurat, dan dilindungi terhadap modifikasi yang sah atau integrity. Lalu transaksi bisnis serta pertukaran informasi dapat dipercaya atau authenticity dan non-repudiation. Lalu untuk supplier management, proses supplier management memastikan bahwa supplier dan layanan yang mereka berikan dikelola untuk mendukung target layanan dan ekspektasi bisnis IT. Tujuan dari proses supplier management adalah mendapatkan nilai uang dari supplier dan untuk memastikan bahwa supplier mencapai target yang ada dalam kontrak dan perjanjian mereka sesuai dengan semua persyaratan dan kondisi. Di sini ada peran dalam service design. Untuk peran dalam service design antara lain ada service design manager, IT designer atau arsitek, service catalog manager, service level manager, availability manager, IT service continuity manager, capacity manager, security manager, dan supplier manager. Untuk peran-perannya di sini yang akan saya jelaskan lebih detail. Untuk service design manager bertanggung jawab untuk keseluruhan koordinasi dan penyebaran desain solusi yang berkualitas untuk layanan dan proses. Untuk IT designer atau arsitek bertanggung jawab untuk keseluruhan koordinasi dan desain dari teknologi, arsitektur, strategi, desain, dan rencana yang dibutuhkan. Lalu service catalog manager bertanggung jawab untuk memproduksi dan memelihara akurasi service katalog. Lalu untuk service level manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tingkat kualitas pelayanan disepakati. Untuk availability manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua layanan mereka memenuhi ketersediaan target yang telah disepakati. IT Service Continuity Manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua layanan dapat dipulihkan sesuai dengan kebutuhan bisnis, persyaratan, dan rentang waktu yang telah disetujui. Capacity Manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapasitas IT cocok untuk disetujui sesuai tuntutan bisnis saat ini dan masa depan. Lalu Security Manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keamanan IT sejalan dengan risiko, kebijakan keamanan bisnis, dampak, dan persyaratan yang telah disepakati. Untuk Supplier Manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai untuk uang diperoleh dari semua kesepakatan kontrak supplier IT dan latar belakang selaras dengan kebutuhan bisnis. Di sini kita masuk ke service transition. Untuk pengertian service transition sendiri, service transition ini berada di antara perancangan layanan dan operasi layanan. Service transition merupakan tahapan yang berisi proses-proses untuk merealisasikan atau membangun, menguji, dan mengimplementasikan sebuah rancangan layanan yang dihasilkan oleh Service Design Package atau SDP menjadi sistem layanan TI baru atau termodifikasi. Untuk tujuan service transition sendiri, merencanakan dan mengelola perubahan layanan secara efisien dan efektif, mengelola risiko terkait layanan TI baru, termodifikasi, atau dihentikan atau retired, lalu sukses melepas dan mengimplementasikan layanan TI ke lingkungan sebenarnya, mengelola harapan terhadap untuk kerja dan penggunaan layanan baru atau termodifikasi, memastikan perubahan-perubahan layanan menghasilkan business value sesuai yang diharapkan, menyediakan pengetahuan dan informasi berkualitas terkait dengan layanan dan aset layanan. Untuk proses service transition sendiri ada change management, change evaluation, lalu service asset dan configuration management, application development, release and deployment management, lalu service validation and testing, knowledge management, transition planning and support. Untuk pertama yang change management, proses untuk mengontrol siklus hidup perubahan dalam layanan TI, memastikan perubahan memberi keuntungan bagi bisnis organisasi, bertugas memastikan perubahan-perubahan TI telah tercatat, terevaluasi, terotorisasi, dan terimplementasi ke lingkungan kerja sebenarnya dengan penuh kontrol atau meminimalkan interupsi layanan TI yang ada dan telah berjalan.
Untuk change evaluation, proses untuk menilai perubahan-perubahan besar atau major sebelum perubahan diteruskan ke tahapan berikutnya. Untuk service asset dan configuration management, yaitu proses untuk mengelola informasi tentang configuration items dan hubungan antara CI yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan TI. Application development, proses membangun atau pengadaan aplikasi dan sistem yang memungkinkan tersedianya fungsi layanan TI yang dibutuhkan, mencakup aktivitas pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Untuk release and deployment management, yaitu proses merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol produk-produk perubahan atau rilis untuk diuji dan diimplementasikan di lingkungan layanan sebenarnya. Service validation and testing, proses untuk memastikan produk-produk perubahan atau rilis yang telah diimplementasikan di lingkungan sebenarnya atau deployed, dan layanan yang dihasilkan benar-benar memenuhi harapan pelanggan. Knowledge management, proses untuk mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan dan informasi di organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dengan menghindari pencarian pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Transition planning and support, proses merencanakan dan mengoordinasikan sumber daya TI untuk mengimplementasikan sebuah produk perubahan besar atau major release dalam perkiraan waktu, biaya, dan kualitas tertentu. 5 proses hanya dikerjakan pada tahap service transition, yaitu ada change evaluation, application development, release and deployment management, service validation and testing, transition planning and support. Untuk 3 proses lainnya ini dilakukan juga pada tahap-tahapan lainnya, yaitu change management, service asset and configuration, and knowledge management. Di sini ada peran dalam service transition, yaitu ada change manager, change advisory board, emergency change advisory board, lalu change owner, project manager, application developer, release manager, service asset and configuration manager, lalu knowledge management process manager. Untuk peran dalam service design, di sini ada change manager berwenang dan bertanggung jawab mendokumentasikan semua perubahan dalam infrastruktur TI dan komponen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya interupsi layanan. Lalu change advisory board, sekelompok orang, pelanggan, manajer, pengguna, pengembang aplikasi, tim teknis, konsultan, pemasok, dan lain-lain, memberi masukan kepada change manager atau ketua CAB dalam menilai, memprioritaskan, dan menjadwalkan perubahan. Untuk Emergency Change Advisory Board, yaitu bagian dari CAB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan yang terkait perubahan darurat atau emergency change. Untuk Change Owner, seseorang yang membackup sebuah perubahan dan memiliki kewenangan anggaran untuk implementasi perubahan. Project Manager sendiri bertanggung jawab merencanakan dan mengoordinasikan berbagai sumber daya untuk membangun atau mengadakan sebuah major release dalam batasan biaya, waktu, dan spesifikasi tertentu. Application Developer bertanggung jawab membangun aplikasi dan sistem yang memungkinkan tersedianya fungsi-fungsi yang dibutuhkan layanan TI. Release Manager bertanggung jawab merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol implementasi sebuah release untuk diuji di lingkungan kerja sebenarnya. Service Asset dan Configuration Manager bertanggung jawab untuk memelihara keakuratan data dan informasi terkait CI yang dibutuhkan untuk penyedia layanan TI. Knowledge Management Process Manager bertanggung jawab memastikan dan memfasilitasi agen-agen perubahan dalam organisasi dapat berbagi dan mendokumentasikan pengetahuan dan pengalamannya kepada seluruh pihak di dalam dan luar organisasi. Ini untuk daftar pusaka. Lalu, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.